Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari SGD A9 izin untuk mempresentasikan student project yang telah kami buat dengan judul Effectiveness of Mind Body Therapy Improving Sleep Quality in Individual with Sleep Disorder. Berikut adalah anggota SGD A9 yang berjumlah 12 orang. Perkenalkan, saya Putu Sandeva Permayana dengan 3 digit NIM terakhir 041, izin untuk memulai presentasi pada bagian latar belakang, rumusan masalah tujuan dan manfaat. Latar belakang. Tidur memiliki peran penting untuk kesehatan emosional dan fisik seseorang. Kekurangan tidur diketahui berkontribusi pada risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan juga depresi. Gangguan tidur memberikan beban yang besar pula pada sistem pelayanan kesehatan, di mana biaya perawatan tahunan untuk individu dengan gangguan tidur lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya. Umumnya, seseorang membutuhkan 8 hingga 10 jam untuk tidur per malam untuk menjaga kesehatannya. Mind body therapy merupakan terapi yang menitik beratkan pada pencapaian keseimbangan mental dalam diri individu untuk tujuan penyembuhan. Oleh karena itu, kami ingin untuk mengangkat topik efektivitas mind body terapi dalam meningkatkan kualitas tidur pada individu dengan gangguan tidur, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar pentingnya terapi ini bagi kualitas tidur individu dengan gangguan tidur. Berikut adalah rumusan masalah dari student project kami, yaitu terkait dengan definisi gangguan tidur, fisiologi gangguan tidur, gejala gangguan tidur, definisi kualitas tidur, terapi gangguan tidur, mind body therapy, efektivitas mind body therapy pada gangguan tidur, dan mekanisme kerja mind body therapy pada gangguan tidur. Berikut adalah tujuan dari student project kami, yaitu menjawab seluruh rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi. Adapun manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan melalui penulisan student project ini dapat menambah wawasan mengenai effectiveness of mind body therapy in improving sleep quality in individuals with sleep disorders, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian. Adapun untuk manfaat praktisnya diharapkan melalui penulisan student project ini, semua wawasan yang didapatkan dapat membantu kami dalam praktik-praktik kesehatan di masa yang akan datang. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Waitri Fatia Perantara dengan 3 digit terakhir 074. Secara fisiologi, tidur dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tidur rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Tipe ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam pola elektroensefalogram, gerakan mata, dan tonus otot. Untuk tidur non-rapid eye movement ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama mengamati transisi antara bangun dan tidur. Kemudian ada yang menandai munculnya sleep spindle pada aktivitas ritme elektroensefalogram dan tegangan tinggi, lonjakan lambat. Kemudian ada juga tidur slow wave sleep dan ditandai dengan aktivitas encephalograph dengan tegangan tinggi yang terus-menerus secara predominan pada rentang frekuensi paling lambat. Kemudian yang kedua itu ada tahap tidur rapid eye movement, yang dimana ditandai dengan munculnya gerakan mata fisik khusus dan frekuensi campuran aktivitas elektroensefalogram dengan tegangan relatif rendah, hilangnya tonus otot, frekuensi jantung, dan nafas yang irreguler. Untuk tidur rapid eye movement ini bisa menurun pada saat bertambahnya usia. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan mengenai definisi kualitas tidur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek William Maranggara dengan 3 digit M terakhir 191. Jadi kualitas tidur itu diartikan sebagai kepuasan di individu terhadap seluruh aspek pengalaman tidurnya. Kualitas tidur dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, serta faktor genetik dan lingkungan. Kualitas tidur memiliki 4 atribut, yaitu adalah efisiensi tidur, latensi tidur, durasi tidur, dan bangun setelah permulaan tidur. Kualitas tidur yang baik
mempunyai efek positif seperti perasaan istirahat, refleks normal, dan hubungan positif. Kemudian untuk konsekuensi kualitas tidur yang buruk yaitu seperti kelelahan, mudah tersinggung, disfungsi di siang hari, respon yang melambat, dan peningkatan asupan kafein atau alkohol. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Angin Indo Senior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya izin menjelaskan kepada bagian gejala dari gangguan tidur. Jadi di sini gangguan tidur mencakup berbagai kondisi yang secara signifikan dapat mengganggu pada tidur normal, yang mengakibatkan berbagai gejala yang dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari. Gejala umumnya itu termasuk insomnia, yang ditandai dengan kesulitan untuk tertidur atau tetap tidur, yang dapat menyebabkan kelelahan di siang hari, mudah marah, dan juga gangguan fungsi kognitif. Lalu juga ada excessive daytime sleepiness, yang mana adalah gejala umum lainnya yang sering dikaitkan dengan kondisi seperti narkolepsi dan sleep apnea, yang dimana individu mungkin kesulitan untuk tetap terjaga di siang hari meskipun mendapatkan tidur malam yang cukup. Selain itu ada restless leg syndrome, yang dimana muncul sebagai sensasi tidak nyaman di kaki disertai dengan dorongan tak tertahankan untuk menggerakkannya. Biasanya memburuk selama periode ketidakaktifan. Lalu gejala lain termasuk perilaku tidak biasa sama tidur, seperti yang terlihat pada gangguan perilaku tidur REM, yang dimana individu bertindak sesuai dengan mimpinya yang berpotensi menyebabkan cedera. Lalu juga kombinasi dari gejala-gejala ini dapat menyebabkan stres yang signifikan dan gangguan dalam bidang sosial, pekerjaan, dan juga akademik, menekankan pentingnya diagnosis awal dan intervensi untuk manajemen yang efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, sekarang saya akan lanjutkan pada bagian terapi gangguan tidur. Sebelumnya, perkenalkan saya Nararia Ngurah Yahya Wijaya dengan NIM 220511031. Jadi terapi gangguan tidur mencakup dua, di mana ada terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-farmakologis itu bertujuan memperbaiki kualitas tidur pasien tanpa menggunakan obat-obatan, sedangkan yang farmakologis dengan menggunakan obat-obatan. Nah, yang terapi non-farmakologis, sini ada 3, yang dimana pertama terapi kognitif perilaku untuk insomnia atau CBT-1 merupakan pendekatan utama untuk insomnia kronis. Selanjutnya di sini ada relaksasi dan teknik pernafasan, membantu mengurangi stres dan kecemasan yang memicu saat tidur. Selanjutnya ada hygiene tidur atau sleep hygiene, yang fungsinya untuk menjaga pola tidur agar konsisten. Untuk yang terapi farmakologis, yaitu di sini ada obat hipnotik atau benzodiazepin dan Z-drugs digunakan dalam jangka pendek karena dapat menyebabkan risiko ketergantungan. Selanjutnya juga ada antidepresan dan melatonin, digunakan pada pasien dengan gangguan mood atau masalah sirkadian ritmenya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cia Tinta dengan 3 digit NIM terakhir 9, izin melanjutkan mengenai terapi mind body. Jadi, terapi mind body adalah pendekatan yang menggabungkan peratip fisik dan mental untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara pikiran dan tubuh dengan tujuan untuk mengelola stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mengoptimalkan fungsi tubuh sehingga dapat berguna pada individu yang mengalami gangguan tidur. Perkenalkan, saya Dodisia Pramita dengan 3 digit NIM terakhir 228, izin untuk menjelaskan tentang efektivitas terapi mind body pada gangguan tidur. Yang pertama ada Stress Reduction Through Mindfulness atau MBSR. Jadi MBSR ini meningkatkan kualitas tidur subjektif dan objektif. Pendekatan ini menggunakan yoga, pemindaian tubuh, dan meditasi untuk mengurangi insomnia. Yang kedua ada Commitment and Acceptance Therapy atau ACT. Jadi ACT bekerja dengan baik untuk mengurangi intensitas insomnia, terutama pada mereka yang tidak bereaksi terhadap terapi perilaku kognitif atau CBTI. Yang ketiga ada Movement Based on Mindfulness atau MBM. Jadi latihan MBM ini seperti Tai Chi dan Yoga sangat meningkatkan kualitas tidur. Yang terakhir ada Tai Chi dan Yoga seperti yang dikatakan tadi bahwa itu bisa membantu mereka yang menderita penyakit kronis dan lansia untuk mendapatkan lebih banyak tidur dan memiliki lebih sedikit gejala pada insomnia. Nah, ini menunjukkan bahwa terapi mind body memiliki risiko efek samping yang rendah dan merupakan alternatif atau pengganti yang bermanfaat untuk terapi farmakologi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari mind body terapi pada gangguan tidur. Mind body terapi merupakan pendekatan yang menggabungkan antara aspek mental, emosional, dan fisik untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan secara keseluruhan dari pasien
dari berbagai masalah kesehatan, termasuk juga itu gangguan tidur. Terapi ini bekerja melalui modulasi berbagai sistem tubuh untuk meningkatkan mekanisme fisiologis serta neurologis yang mendukung dari kualitas tidur itu sendiri. Adapun mekanisme kerja dari MBT atau Mind Body Therapy yaitu melibatkan beberapa aspek utama, yaitu pertama adanya regulasi sistem secara otonom, selanjutnya memodulasi dari sumbu HPA atau hypothalamic pituitary adrenal axis, selanjutnya meningkatkan dari aktivitas neurotransmitter penghambat seperti halnya GABA, selanjutnya mempengaruhi dari gelombang otak alfa maupun theta yang terkait dengan keadaan relaksasi dan juga transmisi menuju tidur, selanjutnya meningkatkan regulasi dari siklus melatonin, dan yang terakhir mereduksi gejala psikologis penyerta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Saya izin untuk melanjutkan dari Riz tadi. Tadi kan Riz sudah menyampaikan bahwa ada beberapa mekanisme. Mungkin sekarang saya izin untuk menjelaskan lebih spesifik. Untuk mekanisme kerja dari MBT, yang pertama untuk regulasi sistem saraf otonom, di mana MBT seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan mendalam ini dapat menurunkan aktivitas dari sistem saraf simpatis dan juga dapat meningkatkan aktivitas dari sistem saraf parasimpatis. Hasil ini menghasilkan efek relaksasi melalui penurunan laju denyut jantung dan tekanan darah. Selanjutnya ada disebutkan bahwa modulasi sumbu hipotalamik pituitary adrenal axis, di mana gangguan tidur sering berhubungan dengan aktivitas berlebihan pada sumbu HPA yang menyebabkan peningkatan kortisol di malam hari. MBT atau Mind Body Therapy menurunkan produksi hormon corticotropin releasing hormone atau CRH dari hipotalamus dan adenocorticotropic hormone ACTH dari hipofisis. Selanjutnya untuk efek neurotransmitter, seperti yang sudah disampaikan tadi, ini meningkatkan aktivitas neurotransmitter penghambat seperti GABA yang berperan dalam eksitasi saraf pusat. Selanjutnya ada namanya pengaruh pada aktivitas gelombang otak, di mana latihan MBT atau Mind Body Therapy meningkatkan aktivitas gelombang alfa dan gelombang theta yang terkait dengan keadaan relaksasi dan transisi menuju tidur. Selanjutnya ada regulasi siklus melatonin, di mana MBT membantu menormalkan pelepasan melatonin dengan menekan respons simpatis yang sering menghambat produksi melatonin di malam hari. Yang terakhir ada reduksi gejala psikologis penyerta, di mana banyak gangguan tidur diperparah oleh kecemasan, represi, dan stres. MBT mengurangi gejala ini dengan menurunkan aktivitas amigdala dan meningkatkan konektivitas prefrontal cortex yang mengatur respons emosi secara adaptif. Jadi demikian dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Miranda Vita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari student project yang telah dibuat, di mana gangguan tidur seperti insomnia, gangguan pernapasan saat tidur, dan parasomnia dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisik dan juga mental dengan mengganggu pola tidur normal yang penting untuk pemulihan energi, regulasi imun, dan konsolidasi memori. Nah, penanganan gangguan tidur meliputi terapi non-farmakologis seperti CBTI, relaksasi, hygiene tidur, serta terapi farmakologis menggunakan hipnotik, antidepresan, atau melatonin. Nah, selain itu, mind body therapy seperti meditasi, yoga, mindfulness, dan biofeedback efektif dalam meningkatkan kualitas tidur melalui modulasi sistem saraf, pengurangan stres, dan keseimbangan emosional, menjadikannya pendekatan komplementer yang aman dan holistik. Baik, selanjutnya terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu untuk meningkatkan penanganan gangguan tidur diperlukan edukasi tentang pentingnya kualitas tidur, tanda-tanda gangguan tidur, dan akses layanan kesehatan yang terjangkau serta memadai. Pengembangan terapi non-farmakologis seperti mind body therapy dapat menjadi alternatif yang efektif, di mana teknologi tidur yang sederhana dan terjangkau seperti aplikasi dan perangkat wearable dapat menjadi pilihan untuk memantau dan meningkatkan kualitas tidur seorang individu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDA 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya untuk kita semua.